Yang mulia Dewan Penguji, yang terhormat tamu undangan, dan rekan-rekan Certified Speaking Master Batch Pionir Jakarta, salam Pancasila. Saya Pamela Kardinal, hari ini akan membawakan materi tentang menata hidup bahagia dan sukses. Bapak Ibu Saudara, sering kita dengar berita pesohor yang seakan hidupnya sempurna, memiliki semua, kesuksesan adalah miliknya. Namun ternyata hidupnya tidak bahagia, bahkan sering yang berakhir tragis, bunuh diri. Dan juga sering kita mendengar seseorang sejak kecil dibebankan aneka target. Target pendidikan, target nilai, harus selalu menjadi yang terbaik, harus selalu menjadi juara. Dan dilanjutkan ketika remaja, lepas remaja, diberikan target untuk menikah. Dengan berbagai standar kriteria pasangan ideal, anak ideal, rumah tangga ideal, semua serba ideal. Dan yang paling menyedihkan adalah berakhir seumur hidupnya banting tulang, mengejar kekayaan. Hingga tak berasa, kemudian mati. Apakah itu hidup yang bahagia? Apakah standar kesuksesan di masyarakat yang selama ini kita yakini benar, itu merupakan kebenaran? Apakah bila kita tidak mencapai standar-standar kesuksesan tersebut, maka kita dikatakan tidak sukses atau tidak bahagia? Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa itu bahagia? Apakah mendapatkan semua yang kita inginkan? Bisa kita katakan itulah kebahagiaan? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ternyata itu bukan kebahagiaan. Karena bahagia adalah hidup terbebas dari penderitaan. Kita, manusia, kerap menganggap ilusi sebagai kenyataan. Kemelekatan terhadap ilusi dan yang tadi saya katakan, konsep-konsep yang berada di masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu, itu adalah ilusi yang kita anggap sebuah kenyataan dan kita hidup di dalamnya mengalami kemelekatan terhadap ilusi tersebut. Kita takut akan masa depan, takut miskin, takut tidak memiliki banyak warisan untuk anak cucu. Dan kemudian kita terbenam dalam penyesalan masa lalu. Sungguh tidak bahagia. Kita menyesal atas semua yang terjadi. Kita menyesal tidak memiliki cukup kekayaan dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana agar kita bisa bahagia? Saya akan memberikan kiat hidup agar lebih bahagia. Pertama, hiduplah di masa kini, hidup pada masa sekarang. Caranya, nikmati setiap momen sepenuh hati. Ketika kita makan, kita menikmati makanan. Kita menikmati setiap kunyahan dan kita menelan makanan. Ketika kita sikat gigi, kita nikmati sikat gigi. Yang terjadi adalah kita mandi, pikiran kita, oh tadi saya belum kirim email. Oh tagihan ini belum datang. Si itu belum bayar hutang. Bahkan kita sembayang, pikiran kita melayang-layang. Benar demikian? Maka dari itu kita perlu untuk menertibkan pikiran. Kita manusia diberikan kekuatan pikiran dibandingkan makhluk lain. Namun jadilah majikan dari pikiran kita. Tidak menjadi budak dari pikiran. Karena pikiran adalah sumber penderitaan. Jadilah manusia yang bebas. Lepaskan diri dari kemelekatan ilusi. Kemelekatan akan konsep kesepakatan sosial. Dan ini moto saya. Pantare, segalanya mengalir. Go with the flow. Terima semua yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Baik yang menggembirakan maupun yang mengecewakan, terima. Kita nikmati semuanya. Dan kita berfokus pada proses, bukan pada hasil. Bila prosesnya benar, maka niscaya hasilnya akan baik. Dan kiat yang terakhir, hindari kepo. Tidak perlu reaktif atas semua situasi. Berita setiap hari datang. Berita baik, berita buruk. Tidak perlu kita menghakimi. Cukup kita terima, telan, amati. Jadilah manusia yang tidak menghakimi. Tentunya tips di atas
bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Kita butuh kesadaran terus-menerus dengan cara mengenal jati diri sejati dan memahami peran kita dalam kehidupan ini. Ibarat pendulum, ke kiri dan ke kanan itu biasa. Sesekali kita ke kiri itu biasa, karena hidup adalah perjalanan. Kesuksesan akan menghampiri ketika kita memiliki definisi sukses versi kita sendiri. Tidak perlu terjebak dengan ilusi. Dan akhir kata, hiduplah dengan merdeka karena kebahagiaan tidak datang dari pihak luar. Kebahagiaan bukan tanggung jawab orang lain. Kita yang menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya Pamela Kardinal, salam Pancasila.